Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami dari Fakromkes Masakit Muncul Mutia Kabupaten Aceh Utara untuk pagi hari ini mungkin sedikit ada edukasi tentang cegah anemia pada ibu hamil. Mungkin edukasi tersebut akan disampaikan oleh dokter-dokter muda kita dari Universitas Masjidul Saleh. Kami dari Fakromkes Masakit Muncul Mutia selalu menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga protokol kesehatan, antara lain dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Untuk mempersingkatkan waktu, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih pada Bapak yang telah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya Dr. Muda Sofia Makfirah. Minta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan sedikit promosi kesehatan mengenai cegah anemia pada ibu hamil. Baik, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu anemia. Jadi anemia ataupun sering disebut dengan kurang darah itu kondisi HB ibu hamil yang kurang dari normalnya, yaitu kurang dari 11 gram per desiliter. Dimana HB ini dibutuhkan untuk mengikat oksigen sehingga dia juga memberikan oksigen tadi bisa memberikan nutrisi sehingga organ-organ dalam tubuh bisa berjalan dengan semestinya. Apabila kekurangan HB, maka ibu-ibu bisa dinamakan dengan anemia atau kurang darah. Kemudian, apa penyebabnya dari anemia pada ibu hamil ini? Yang pertama, dikarenakan pola makan ibu hamil yang kurang seimbang, kemudian juga kurangnya asupan zat besi, misalkan seperti telur, ikan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan, itu juga bisa mempengaruhi terjadi anemia. Kemudian juga bisa karena kehamilan dalam waktu singkat, misalkan jarak kehamilan pertama ke hamil kedua itu waktunya kurang dari 2 tahun. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya anemia. Kemudian yang terakhir dikarenakan mengalami infeksi, misalkan seperti kecacingan ataupun infeksi seperti malaria, itu juga bisa menyebabkan anemia. Kemudian bagaimana ibu-ibu bisa tahu kalau sudah menderita anemia? Dia ada tanda-tandanya. Yang pertama, gejalanya yaitu 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai. Kemudian kalau matanya pucat, bibir pucat, lidah juga pucat, kemudian mata berkunang-kunang, pusing. Nah, itu gejala-gejala yang harus diwaspadai terjadi anemia. Kemudian apa akibatnya jika ibu hamil ini menderita anemia? Yang pertama, bisa menurunkan fungsi kekebalan tubuh, kemudian bisa meningkatkan resiko terjadi infeksi, kemudian juga bisa menurunkan kualitas hidup. Nah, ini juga akan berdampak pada bayi ibu-ibu. Misalkan kalau terjadi anemia pada saat persalinan, apabila terjadi perdarahan, itu sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan resiko kematian. Kemudian bisa melahirkan bayi yang BBLR atau beratnya kurang dari normal, misalkan 2,5, ataupun bisa menyebabkan abortus pada janin ibu-ibu semua. Kemudian bagaimana cara mencegah anemia? Yang pertama, bisa konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalkan seperti ikan, daging, telur, buah-buahan yang hijau, dan juga sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, bisa konsumsi porsi makan seperti biasanya, tapi karena ada janin bisa dikonsumsi 2 kali dari biasanya. Kemudian bisa juga untuk mencegah kecacingan atau infeksi itu dengan menggunakan sendal saat melakukan aktivitas. Kemudian karena sekarang lagi masa pandemi, jadi harus rajin cuci tangan sebelum maupun setelah aktivitas. Dan yang terakhir, bisa melakukan olahraga ringan seperti yoga, itu juga sangat bisa mencegah terjadi anemia. Kemudian tidak lupa juga dukungan dari suami dan keluarga itu juga sangat dibutuhkan untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu dan Bapak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya
Ibu dan Walaupun Kamila, saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai ASI eksklusif. Nah, jadi apa itu sebenarnya ASI eksklusif? Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi selama 6 bulan pertama. Jadi sejak lahir sampai usia 6 bulan itu hanya ASI saja yang diberikan, tanpa adanya pemberian air kelapa misalnya, air madu atau air-air yang lainnya. Hanya cukup ASI saja, karena di ASI itu sudah mencukupi untuk kebutuhan nutrisi anak bayi untuk usia 6 bulan. Nah, nantinya ASI itu kita teruskan sampai berusia 2 tahun. Namun setelah berusia 6 bulan sampai 2 tahun, kita harus memberikan makanan pendamping ASI. Jika umurnya masih 7 bulan itu maka kita berikan dulu yang lunak-lunak seperti nasi yang dilunakkan dan lain sebagainya. Lalu ASI eksklusif ini penting. Kenapa? Karena dia itu bermanfaat bagi ibu dan bayi. Nah, apa sih manfaat untuk ibu? Jadi untuk ibu itu dia bisa mengurangi resiko kanker payudara, lalu juga bisa mengurangi perdarahan setelah melahirkan, lalu juga mempercepat pemulihan kandungan dan mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan. Juga bisa sebagai untuk menunda kehamilan. Nah, apa saja manfaat ASI eksklusif untuk bayi? Nah, dia itu bisa sebagai sumber makanan terbaik bagi bayi hingga usia 6 bulan. Juga dia bisa, jika bayi diberikan ASI eksklusif, maka imun tubuhnya itu akan bertambah sehingga bayi itu tidak mudah sakit. Lalu, dia akan meningkatkan rasa kasih sayang dari ibu dan bayi. ASI untuk bayi juga dapat menunjang tumbuh kembang yang optimal karena di ASI itu sudah mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Dan di ASI itu juga mengandung zat imun yang nantinya bayi akan terdapat imun yang dapat melawan atau mengurangi angka kesakitan pada bayi. Nah, bagaimana sih? Mungkin ibu-ibu bertanya, bagaimana kalau misalnya ibunya bekerja, tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Nah, jadi sebenarnya ASI itu kan bisa disimpan. Jadi ASI itu bisa disimpan kalau di suhu ruang itu 6-8 jam bertahannya. Lalu kalau disimpan di dalam kulkas, dia bisa bertahan 3 hari. Lalu kalau disimpan di dalam freezer, di lemari di kulkas, itu akan bertahan hingga 2 minggu. Lalu dia kalau misalnya kan ada nih kulkas yang khusus freezernya aja, itu yang kulkas 2 pintu. Nah, itu bahkan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bisa bertahan 3-6 minggu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif untuk bayi, karena hal itu sangat penting untuk kesehatan bayi. Lalu juga bagaimana sih posisi menyusui yang bisa kita lakukan untuk si bayi? Dia ada 5 posisi. Dia ada 3 posisi duduk, sama ada posisi tiduran maupun football hold, seperti gambar yang di depan ini. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya mohon maaf lebih kurang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.